Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizwan Tarigan Sibero. Pada saat ini kita berada di pinggir jalan dalam rangka membongkar pupuk. Ya, pupuk kita lagi dibongkar. Ya, jadi kenapa pupuk ini dan untuk apa pupuk ini? Ya, tentu kita semua tahu apa guna pupuk dan untuk apa. Jadi pupuk itu salah satu gunanya untuk membuat tanaman biar lebih subur. Ya, saya tidak promosi produk, saya tidak promosi produk, tapi saya mau cerita tentang pupuk. Jadi pupuk itu adalah salah satu untuk membuat tumbuhan itu bertumbuh dengan baik, dengan subur. Ya, dan juga pupuk itu ya bisa membuat tanaman itu berbunga dengan baik, berbunga dengan sempurna. Dan juga yang ketiga, saya katakan pupuk itu juga bisa membuat tanaman atau pohon-pohonan atau apa yang kita inginkan berbuah dengan maksimal. Jadi buahnya itu bisa seperti yang kita harapkan. Jadi buahnya bisa banyak seperti yang kita inginkan. Dan juga buahnya bisa manis seperti yang kita inginkan. Jadi itulah gunanya pupuk. Jadi pupuk itu merangsang atau membuat tumbuhan itu lebih baik. Nah, jadi kalau kita kembali kepada yang namanya HP, misalkan HP itu pun dia baterainya itu harus dicas, gitu. Harus dicas supaya ia kuat kembali untuk dipakai. Ya, kalau dia memiliki kekuatan tinggal 50%, berarti sudah setengah habis. Kalau dia sudah memiliki yang namanya tinggal 5%, 4%, 3%, itu berarti siap-siap mati. Jadi untuk mau dipakai terus, maka dia harus dicas. Jadi casnya itulah pupuknya, begitu ya, dicas. Itulah kembali menambah kekuatan. Ya, demikian juga dengan pupuk ini. Jadi ketika tanah di tempatnya itu tidak lagi memiliki kekuatan atau humus atau kompos ya bagi yang dibutuhkan oleh tanam-tanaman, maka kita harus pupuk sehingga sawit kita itu atau tanam-tanaman kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, yang di sini saya mau tekankan adalah bahwa perlunya juga iman dipupuk. Ya, mari iman dipupuk supaya iman kita itu bertumbuh dengan benar. Ya, bertumbuh seperti yang diharapkan dan yang dimau oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara memupuk iman? Kan begitu. Jadi mari pupuk iman, tentu kita harus tahu iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran firman Tuhan. Makanya mari kita mau dengar firman. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau ikut ibadah. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau bersekutu ya bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Ya, sehingga ketika kita bersekutu bersama, memuji Tuhan, tidak meninggalkan pertemuan ibadah, mendengarkan firman Tuhan, ya, lalu merenungkannya, ya, itu yang membuat iman kita bertambah. Jadi iman itu timbul karena pendengaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Ya, sehingga Mas Daud katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi itu yang jadi pedoman. Jadi mari miliki iman, baca firman, dan biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu pimpin, karena Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran. Ya, kepada segala yang namanya menyadarkan diri, mengingatkan kita tentang keadaan kita. Dan juga Roh Kudus itu akan menolong kita, mengajari kita berdoa, menguatkan kita, memampukan kita. Jadi saya katakan kembali, pupuklah iman kita, pupuk kerohanian kita. Ya, dan salah satu merusak daripada iman dan kerohanian kita adalah pergaulan. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Ya, pergaulan yang buruk itu dapat merusak perbuatan yang baik, atau pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi pupuk iman kita dengan selalu baca firman, renungkan firman dan lakukan. Lalu yang kedua, saya katakan saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan pergaulan kita, karena kebiasaan yang baik itu bisa dirusak lewat pergaulan yang buruk. Terpengaruh namanya.
terpengaruh. Ya, jadi mari tetap semangat dalam segala kebenaran. Percayalah, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti tolong kita semuanya. Mujizat itu nyata. Haleluya.